Bentar. Ya artinya Kita biar Pak Adian selesai dulu, ya, bentar. artinya memang pengurangan 80 triliun ini dampaknya kemana-mana. Tapi kalau sebagai menteri siap mengambil tanggung jawab terhadap, misalnya kita bicara kalau sumber daya air ini 10,7 triliun. Terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuma 16.000 hektar dari sekian banyak yang lain. Ya memang tidak akan tercapai. Jadi kalau menurut saya, ya teman-teman di DPR harus rela nggak buat apa-apa buat dapilnya. Ya jadi pembohong lah setahun. Tidak mampu menepati janji-janjinya. Kira-kira begitu pimpinan. Karena memang tidak ada yang bisa itu kotak-katik ini saya baca dari tadi nih. Apa yang mau kita kotak-katikin? Nggak ada lagi. Kita pindah jadi jembatan gantung, jalan nggak terbangun. Kita pindah jadi yang lain tidak terbangun. Tapi kalau memang tidak bisa dirubah lagi, angka ini ya ketok aja. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas mengenai Komisi 5 DPR RI menggelar rapat bersama sederet menteri dan kepala lembaga terkait infrastruktur, tentang evaluasi pelaksanaan APBN 2024, program kerja, serta efisiensi anggaran lembaga. Nah, seperti apa beritanya, mari kita simak bersama. Namun sebelumnya, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini, untuk mendapatkan celotehan terupdate. Ini kan perubahannya luar biasa. Kalau kita ikutin apa arahan Pak Presiden tentang anggaran-anggaran yang tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi, anggaran yang tidak berdampak langsung pada masyarakat, ini yang dengan masyarakat hilang semua, Pak. Asta cita yang ke-6, membangun dari bawah, dari desa. Pisau kosong, Pak, ini desa bicaranya, Pak. Jembatan gantung adanya di desa, Pak, bukan di kota. Nah, sebentar, ini maksud saya, Pak Ketua, sebelum kita memberikan persetujuan, karena ini sudah dipaparkan oleh Pak Menteri, saya usulkan ini kita pendalaman dulu, Pak. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Kita pendalaman dulu karena pagu indikatif sudah termasuk dengan program-programnya. Kita lakukan pendalaman, baru kita berikan persetujuan pagu indikatifnya. Terlebih lagi, mohon izin Pak Ketua, dari dana efisiensi yang 306 triliun ini, kita juga belum tahu. Apakah nanti berapa lagi yang masuk di mitra-mitra kita? Kita rapat lagi, kita ubah lagi, pagu indikatif lagi, Pak. Jadi saya usul pemberian persetujuan dari komisi ini, menurut saya kita tunda dulu. Kita lakukan pendalaman. Karena Pak Menteri tadi sudah sampaikan bahwa pagu indikatif sudah terdistribusi dengan program-program ini. Baik, saya sudah tangkap, Pak. Terima kasih, Pak Ketua. Saya sudah tangkap. Sebetulnya tidak ada yang berbeda dari Pak Yanuar sama saya. Nggak ada yang berbeda. Hanya pemahaman kita yang berbeda. Maksud saya, kita hanya mengesahkan perubahan angka saja dulu. Kita tidak menyetujui programnya, Pak. Programnya tidak kita setujui hari Pak ini. Ketua. Biar jelas, Ya. karena sudah disampaikan. Jadi, enggak bisa. Kita tidak akan setujui. Kalau Bapak mau kupas hari ini pun tidak akan selesai ini barang. Karena kita harus mengurai satu-satu, Pak. Oke, istilah, kata saya ada baca tuh sampai lapisan ke-9, Pak. Ketua. Ya, kita urai satu-satu. Sedikit Ketua. Sebentar. Ini maksud saya supaya rapat ini nggak riuh. Jadi kita setujui dulu perubahan pagu indikatifnya harus disahkan, Pak, karena itu aturan main. Tatipnya begitu. Harus disahkan oleh komisi yang bersangkutan. Itu ada tata tertibnya. Jadi kalau setelah kita sahkan pagu indikatifnya, nanti bicara tentang program di masing-masing kementerian, kita rapat khusus dengan menterinya dulu, paparan umum menterinya yang tadi disampaikan, kemudian nanti kita perdalam lagi dengan eselon 1 dan eselon 2 terkait programnya. Jembatan gantung di mana, rumah berapa, jembatan berapa, preservasi berapa, ini berapa, kita urai semua sampai ke satuan 3-nya. Cocok? Ketua, ya betul. Pimpinan. Baik, Pak Adian silakan. Ya ini emang harus kita setujui ya. Karena memang nggak masuk di akal. 63 km 1 tahun. Jalan kita mau bangun apa?
Enggak, kalau jalan jembatan ini 12,48 triliun, 63 km, 4342, 1606 dan sebagainya, itu memang kecil sekali. Jadi pimpinan mau kita putar-putar ya nggak bakal dapat dapilnya. Bentar. Ya artinya Kita biar Pak Adian selesai dulu, ya, bentar. artinya memang pengurangan 80 triliun ini dampaknya kemana-mana. Tapi kalau sebagai menteri siap mengambil tanggung jawab terhadap, misalnya kita bicara kalau sumber daya air ini 10,7 triliun. Terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuma 16.000 hektar dari sekian banyak yang lain. Ya memang tidak akan tercapai. Jadi kalau menurut saya, ya teman-teman di DPR harus rela nggak buat apa-apa buat dapilnya. Ya jadi pembohong lah setahun. Tidak mampu menepati janji-janjinya. Kira-kira begitu pimpinan. Karena memang tidak ada yang bisa itu kotak-katik ini saya baca dari tadi nih. Apa yang mau kita kotak-katik ini? Nggak ada lagi. Kita pindah jadi jembatan gantung, jalan nggak terbangun. Kita pindah jadi yang lain tidak terbangun. Tapi kalau memang tidak bisa dirubah lagi, angka ini ya ketok aja. Toh yang akan bertanggung jawab nanti pemerintahan secara keseluruhan ketika rakyat tidak dapatkan bantuan apa-apa di bawah. Ketika jalan tidak terbangun, irigasi tidak terbangun, ketahanan pangan terganggu dan sebagainya. Ya usul saya ketok-ketok lah, tapi teman-teman juga harus rela. Toh ini sudah pemerintahan yang kita sepakati toh. Apapun resikonya kita terima. Terima kasih. Baik, sebentar teman-teman gini, supaya pemahaman kita sama dulu. Soalnya nanti kalau pemahamannya tidak sama, nanti kita yang sudah mengerti jadi seolah-olah tidak paham. Ini kan repot kita nih. Jadi maksud saya begini Pak Adian, pagu indikatif itu kewenangan penuh pemerintah Pak. Di pagu indikatif itu, ya, itu sudah pakem itu. Makanya ada namanya surat ada impresnya. Impres ini turun ke surat Menteri Keuangan. Itu sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa PU mendapat sekian, perumahan sekian, desa sekian, Menteri Transmigrasi sekian, dan kepala lembaga-lembaga yang lain atau badan lembaga atau badan yang lain mendapat anggaran sekian, Pak. Sifat kita di sini memang selama ini sebetulnya begitu. Pimpinan kalau saya salah tolong saya dikoreksi, betul kan? Betul. Pak ya? Begitulah dia selama ini. Begitu dari pemerintah turun kita ketok. Ini uang digunakan untuk apa? Itulah kewenangan kita bahas dengan masing-masing mitra kita. Nah, kalau keberatan, saya juga tadi tanya Pak sebelum rapat. Dari Banggar ada nggak surat? Nggak ada. Tidak ada. Yang duduk di Banggar, Pak Hamka masih di Banggar nggak? Masih ketua. Masih ada pernah dibahas soal ini? Tidak ada. Nggak ada dibahas kan? Nggak. Nah, belum ada. Jadi maksud saya begini teman-teman, merubah impres, Presiden udah teken loh. Ibu Menteri Keuangan membuat tindak lanjut dari instruksi Presiden tersebut. Kalau Ibu Menteri Keuangan merubah itu, harus merubah impresnya lagi. Bukan ranah kita itu. Jadi tidak ada istilah kita setuju tidak setuju, bahwa itu cukup tidak cukup. Itu seperti Pak Adian tadi bilang, tanggung jawab pemerintah. Itu loh. Ya pimpinan ketok aja. Memang duitnya nggak ada. Nah nanti maksud saya gini, biar kita sama persepsi dulu. Nah sebentar ya, ini kita, itu ketua tolong. Sorry. Saya bicara dulu ketua itu, kita bicara sana, mekanisme ketua. dulu. Kita bicara mekanisme dulu, Pak. Saya tidak bicara isi dulu. Enggak, kawan-kawan di sana mic-nya belum nyala ketua, kesian juga. Ya sebentar. Haknya biar kita sama, bicara juga. isi dulu. Kalau ini sudah sama pandangan kita, jadi diskusinya ke sana gitu loh Pak. Misal, tadi Pak Adian bilang apa harus kita setujui ini barang. Pak Yanwar, rapat ini harus terarah, mohon izin. Supaya nanti kita, yang mana yang mau kita bahas duluan, kita bahas dulu pagu indikatifnya. Itu diskusi saya, maka jangan tanya yang lain dulu. Pagu indikatif kita setuju itu dah, tidak setuju. Kalau tidak setuju, aturannya tidak setuju boleh nggak? Kita lihat aturannya. Iya. Bukan maunya gue di sini. Gitu loh. Mohon maaf ya, aturannya boleh enggak? Itu dulu kita lihat. Kalau saya ditanya setuju enggak anggaran Menteri Pekerjaan Umum ini sebesar itu, 1000% saya bilang saya tidak setuju. Kalau ditanya ke saya, tapi bukan kewenangan saya bukan presiden. Itu loh. Masalahnya kondisi hari ini kita serahkan dulu sepenuhnya kepada pemerintah. Tidak mungkinlah pemerintah tidak mikirkan ini. Ini masih di tahap awal. Jadi sebetulnya maksud saya gini ya, supaya nanti kita terarah, kita ketok dulu
impres dengan surat Menteri Keuangan ini. Ya, Baru setuju. nanti kita rapat satu-satu program Pak Menteri dengan duit sekian mau bikin apa. Kita langsung dengan menterinya. Cocok ya? Cocok. Baik. Nanti disimpulkan Silakan rapat kalau bisa, ada Tuan. interupsi soal lain, saya silakan. Sebelah kanan masih ada interupsi? Izin Pak Ketua. Interupsi, pimpinan. Tolong, udah nyala tuh, ada nyala di belakang. Ya, silakan. Pak siapa nama? Pak Mori silakan. Izin Pak Ketua. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua. Jadi yang pertama terkait dengan apa yang disampaikan Pak Ketua. Catatannya Pak Ketua. Pertama, pengurangan DPU 81 miliar itu melebihi, 81 triliun itu melebihi Pak. Itu melebihi daripada 16 efisiensi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Khususnya DPU Pak. Yang kedua Pak, catatannya, karena ini kita sudah tetapkan semua Pak. Ya. Kementerian Transmigrasi itu Pak. Ini sudah semua atau baru PU Pak? Izin. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak udah. Itu dari fraksi apa itu? Jadi gini, Pak Mori. Telepati tadi. Nah, sebentar. Pak Mori, tadi kan Bapak sudah bicara melebihi dari apa namanya 10 syarat efisiensi kan? Ada 16 syarat efisiensi. Mau melebihi, mau kurang itu kewenangan pemerintah, Pak, bukan di kita. Masalahnya di situ. Tolong kalau saya salah saya dikoreksi Pak Menteri. Betul Pak Menteri ya? Itu sepenuhnya kewenangan pemerintah. Jadi menurut saya yang bisa kita bicarakan, kalau bicara maunya Pak, maunya saya lebih banyak dari maunya Pak Yanuar, udah pasti itu. Tapi nafsu besar kita tenaga kurang nih Pak, susah kita. Jadi maksud saya, Pak Ketua, kita sahkan saja ini dulu. maunya menteri juga lebih banyak. Tapi kan dikasih sama presiden cuma segitu. Ya, jadi nggak jadi- mungkin lah kita bisa paksakan ini. Sebentar Pak Robert, jadi menurut saya kalau bisa ini kita sahkan dulu. Rapat ini kita bikin selesai, baru kita agendakan kapan kita dengan Pak Menteri PU Perumahan, supaya nggak panjang gitu loh. Kalau kita berdebatkan isi itu barang, itu sama nanti kejar mana duluan telur sama ayam. Pasti udah selesai. Pimpinan. Instruksi pimpinan. Di sini pimpinan. Mana itu? Nah, Pak Edi dulu silakan. Ya. Izin pimpinan. Saya kanan pimpinan. Halo. Pak Edi dulu, habis itu Bapak nanti. Saya pikir to the point saja Pak pimpinan. Menurut saya hari ini tidak usah bahas program. Pagu indikatif ketok semua satu dah. Jadi nggak usah bicara program. Contoh misalnya IKN 2024 apakah mendesak? Saya pikir belum mendesak Pak. Misalnya. Jadi nanti biarlah Pak Kementerian merumuskan sehingga ketika kita datang ke sini ya sudah agak mendekati program-program kerakyatan masih tertampung. Menurut saya hari ini pimpinan usul saya hanya pagu indikatif, tidak usah bahas program apapun, desa dan sebagainya nggak usah. Saya pikir terima kasih. Setuju Pak Edi, saya setuju. Silakan Pak, siapa nama itu? Pak Fadli. Pak Padoli. Kacamatanya tolong dibuka Pak. Saya sampai pangling kayaknya anggota baru ini. kita. Ini karena lagi menerapkan. Saya kira ada anggota baru tadi Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, like, comment, and subscribe. Dan share. Bapak pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 5 yang saya hormati, Bapak Menteri yang saya hormati, mengikuti dan perjalanan rapat, saya pikir ini apa yang sudah diusulkan oleh pimpinan ini merupakan satu hal yang sangat bijaksana. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita mesti harus bisa menerima pagu anggaran yang memang sekarang sudah disampaikan ini. Dan saya sangat setuju bahwa dengan catatan kita menerima angka, tetapi kita belum menerima program yang diajukan sebagaimana tadi. Dan ini adalah satu keputusan yang mengikat bahwa program-program yang nanti yang sudah diusulkan oleh kementerian akan kita bahas kembali. Persoalan kemudian nanti kita bisa memperjuangkan aspirasi walau tidak sepenuhnya, ini adalah ada di dalam pembahasan nanti pada saat kita membahas satu persatu. Jadi
ikan cepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus. Saya pikir kalau ini sudah sepakat, silahkan Pak Ketua ambil langkah untuk bisa segera mengambil kesimpulan dan ini kita ketok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badoli. Nggak salah lah Bapak pakai reben hari ini. Pak Ketua interupsi sedikit. Baik, silakan Pak Ridwan. Terima kasih Pak Ketua. Pak Menteri PU, tadi Pak Menteri sempat membacakan atau mengekspos bahwa terhadap proyek-proyek yang ditunda, ada yang dibatalkan bahkan. Sementara Bapak sudah memerintahkan Kepala Balai atau Satker untuk melakukan tender atau lelang dini. Nah berarti kan sudah ada pemenangnya Pak. Tolong ini pembatalan ini menjadi perhitungan Bapak, jangan sampai justru menjadi keributan di tengah-tengah masyarakat.